Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Jam 3 subuh ini, jam 3 dini hari, mumpung sepi, ya kan, komputer saya matikan supaya nggak ada suara mesin yang masuk ke ini. Mungkin hanya tinggal suara jangkrik, dan saya akan bikin YouTube-nya Baim yang ke-26 dari 100 video yang insya Allah akan kita upload, insya Allah. Dan ini akan mengoreksi video yang ke-25. Rupanya barusan saya dengar ulang, ada istilah sebulan, harusnya Deddy Corbuzier itu menargetkan penghasilan 1 tahun itu 200 sampai 300 miliar ya. Miliar apa juta? Kayaknya miliar deh. Kok juta kan sedikit ya. Arifin Panigoro itu dulu yang kemarin baru meninggal, pengusaha minyak, itu penghasilnya satu hari $1 juta sehari. Tapi setelah wafat itu hartanya tinggal ya. Jadi lebih baik kita, sebagaimana ucapan Hatta, Muhammad Hatta kepada anaknya yang mau berangkat ke Australia belajar, lebih baik jangan jadi orang kaya katanya, tapi jadilah orang yang bermanfaat ya. Kalau bermanfaat, logikanya masuk juga Muhammad Hatta, wakil presiden kita dulu zamannya Bung Karno, dan mengundurkan diri sebagai presiden tahun 56, 1 Desember 1956. Kata Bung Hatta, lebih baik jadi orang manfaat daripada orang yang banyak uang, kira-kira begitu ya. Logikanya masuk, karena kalau banyak uang itu, ketika uang yang kita kumpul-kumpulkan itu begitu banyak dan kita mati, uang itu seakan-akan tidak bermanfaat kalau hanya dikumpul-kumpulkan ya. Tapi kalau ilmu yang kita kumpulkan itu insya Allah manfaat ya, dan ketika diajarkan tidak pernah habis, sementara uang atau harta yang dibelanjakan itu akan habis. Jadi harta itu selalu kemanfaatannya lebih banyak ilmu yang manfaat dibanding harta. Jadi Hatta mengatakan lebih baik jadi orang manfaat daripada orang berharta, orang kaya maksudnya, karena ilmu itu lebih menjanjikan, mengalirkan pahala apabila ilmu itu bermanfaat ya. Dan dalam konteks ini kita mengingatkan, bukan mengingatkan ya, keinginan dari Deddy Corbuzier adalah mengumpulkan harta sampai 4 triliun, itu tidak ada yang salah, tetapi dalam konteks sebagai YouTuber itu daya-daya manfaat itu yang lebih hendaknya terpancar dari layar YouTube kita, dan Baim Wong itu memberikan daya-daya manfaat dan inspiratif ya buat orang lain, karena persoalan seluruh kepribadiannya dipertaruhkan dengan cara dia memberikan atau memiliki agenda utama dalam konteksnya, dalam vlog-vlognya itu, yaitu memberikan bantuan-bantuan yang bersifat charity ya, amal sosial, dan itu menggugah para viewers ya, untuk melakukan satu perbuatan yang serupa meskipun tidak sama ya, karena terinspirasi oleh manuver atau amal soleh yang dilakukan oleh Baim Wong dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai episode, dalam berbagai perjumpaan dengan orang-orang yang berada di pinggir sejarah, maksudnya bagi orang-orang yang susah ya, yang tidak diliput, yang tidak memberikan nama, tidak tercatat dalam sejarah karena kemiskinannya, karena kesusahan hidupnya. Peran-perannya sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin itu menjadi lemah atau menjadi kecil karena potensi-potensinya itu tidak cukup diberikan satu ruang untuk berkembang optimal ya, karena
tekanan hidup, karena kemiskinan harta, karena penyakit, karena tidak memiliki rumah, sehingga pemikiran-pikiran keluarga itu atau orang tua itu sebagai seorang kepala keluarga itu begitu terhimpit ya, begitu sempit ya. Dan Pak Im datang untuk memberikan peluang-peluang, ruang-ruang baru untuk berpikir baru, untuk tumbuhnya harapan baru. Jadi vlog-vlog yang diberikan oleh Pak Im itu sebenarnya memberikan satu inspirasi baru ya, sehingga potensi-potensi manusia itu diharapkan bisa berkembang dan dia bisa berkembang optimal dan bisa menolong dirinya sendiri untuk memberdayakan dirinya sendiri dengan satu insentif atau satu istilahnya itu satu bantuan ya, satu insentif ya, satu bantuan awal untuk memperbaiki kehidupan gitu loh maksudnya. Bahasa saya agak susah juga kalau ngomong ya. Nah sementara dari Corbuzier itu fokus dia untuk memperbanyak viewers ya, dan dia tidak kemana-mana dan tidak memberikan satu, ya mungkin dia juga memberdayakan satu masyarakat di tempat lain yang tidak di YouTube-kan sebagaimana Pak Im ya. Tetapi kesan bahwa dia itu lebih ingin menjadi nomor satu dari segi penghasilan, mengalahkan Pak Im, mengalahkan Raffi Ahmad, mengalahkan Atta Halilintar, Ria Ricis, dan siapa lagi itu, dan yang lain-lain. Jadi semangat untuk memburu dunianya itu begitu kuat dari seorang Deddy Corbuzier, sementara semangat untuk melepaskan harta itu begitu kuat ya dari seorang Pak Im Wong. Sebaliknya Deddy Corbuzier semangat untuk mengumpulkan harta itu begitu kuat. Itu perbandingan yang sangat simplistis ya, yang sangat sederhana, dan tentu banyak varian-varian atau tentu banyak data-data atau informasi yang tidak bisa saya dapatkan. Ini kan sekedar memberikan satu bicar-bicar informasi yang sangat lemah dan sangat kecil, bahwa kedua orang itu memiliki satu pilihan-pilihan hidup sebagai seorang YouTuber itu dengan cara yang tidak sama dan memiliki karakter masing-masing. Kalau Deddy Corbuzier dia menjadi trendsetter ya, dengan podcastnya yang kemudian diikuti oleh banyak orang dengan cara membuat podcast masing-masing gitu ya. Sementara Pak Im menjadi trendsetter sebagai seorang yang memiliki tingkat humanity, kemanusiaan yang tinggi dengan cara menolong orang, dan kemudian gaya sedekahnya itu bukan menerima sedekah ya, tapi memberikan sedekah dari infak, sedekah, dan juga amal jariahnya dan wakafnya itu kemudian diikuti oleh YouTuber atau vlogger yang lain. Jadi perbedaan antara Pak Im dan Deddy Corbuzier itu memang mereka memiliki pilihan-pilihan hidup dan tekanan-tekanan sebagai seorang YouTuber, maksudnya bukan tekanan, istilahnya itu ya, perhatian yang tinggi terhadap sesuatu hal itu berbeda secara diametral antara Deddy Corbuzier dan antara Pak Im Wong. Ngerti nggak sih saya ngomong? Saya sendiri nggak ngerti. Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong nggak jelas. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Daripada bingung omongan saya, mendingan ini nyumbang aja ke masjid saya lagi bikin masjid ya. Ini saya sertakan videonya ya. 2 lantai tanahnya, tanah wakaf, di atas tanah wakaf Bapak Haji Paramarta 120 meter kecil ya, 6 kali 10, 2 lantai mungkin perlu berdana 600 juta. Ini baru hari ke 104 videonya, sebenarnya sekarang sudah 106 ya, dan perlu dana. Kita mulai waktu bikin masjid itu, nilai uang yang kita ada itu tanggal 2 Agustus 2021 itu uang yang ada di rekening itu 750.000 rupiah. Simak videonya dan transfer
uangnya untuk amal soleh Anda sendiri yang mentransfer. Man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu fil jannah mithlah, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga bagi orang yang membangun masjid itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor tertua. Yes, kantor tertua ini. Gak ada sedunia. Lagi Pak, saya Pak. Pakai yes. Maksudnya apa yes? Lagi Pak? Pak Hasan, lagi. Yes. Oh, Pak, yes. Oh. Jangan grogi. Hari ke-102 pembangunan Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Jalali di atas tanah wakaf 120 meter dari Haji Parama Arta, Kampung Kajur, RT 02, maaf RT 06, RT 04, Desa Pamekar Sari, Kecamatan Tarung. Ini bikin lubang baru berapa? 1, 3 Pak. 2, 3. Iya. Tengahnya belum? 4. Iya. 4 berikut pojok. Ini jalan ada 3 meter lebih Pak ya? Kita buka untuk jalan akses masuk bagi pemilik tanah, 2 bidang tanah yang di dalam. Kalau kita tutup tentu mereka mengalami kesulitan, dan kita buka. Siapa yang memudahkan urusan hambanya, maka Allah akan memudahkan urusan dia di akhirat.